Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today we will discuss about procedure text. Untuk kelas 9, pembahasan hari ini adalah penjelasannya tentang procedure text ya. Tujuan pembelajarannya kalian bisa baca sendiri. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan hubungi Miss ya. Oke, apa itu procedure text? Procedure text adalah jenis teks yang isinya itu menggambarkan gimana sih sesuatu itu dibuat gitu. Nah, sesuatu itu dibuat melalui serangkaian langkah-langkah. Oke. Sekarang purpose. Purpose artinya tujuan. Purpose of procedure text adalah untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode, atau cara dalam membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Kalian tahulah seperti halnya tutorial ya, seperti itu. Generic structure of procedure text. Jadi generic structure itu adalah susunan teks prosedur. Oke. Ada aim, ada goal, ya. Ada yang kedua ada ingredients. Ini susunannya ya harus seperti ini ya. Yang ketiga ada method. Ya, biasanya method atau step ini langkah-langkahnya sampai selesai. Ya. Contoh. Kan tadi ada goal nih. Jadi teks prosedur itu nanti bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Miss ini ada fotonya pasti enggak, ini hanya pemanis ya. Nanti tergantung kalau misalnya kalian melihat teks itu kosong, tapi judulnya itu atau headline-nya itu how to make apa, atau how to open your Facebook account, atau how to move your picture from handphone to laptop, kayak gitu ya. Atau how to activate your data. Jadi nggak selalu tentang makanan ya, tapi generally text procedure ini bisa juga dipakai untuk tutorial membuat makanan. Nah, ini lihat, tujuan itu ada di awal ya, sebagai head atau judul. Ini namanya tujuan. Kenapa Miss ini namanya tujuan? Karena how to make scrambled egg. Gimana cara membuat telur orak-arik ya. Kemudian ada ingredients. Di sini ada ingredients nih. Miss kasih warna orange di sini karena kita tidak bisa ujuk-ujuk naruh step dulu baru nanti ingredientsnya belakangan, nanti pusing ya. Kenapa kayak gitu Miss? Memang dari sananya seperti itu. Jadi kalian harus naruh dulu ingredientsnya. Kalau misalnya tidak masak Miss, misalnya mengoperasikan atau membuat layang-layang gitu misalnya ya, itu berarti bahan-bahan layang-layang ya. Seperti itu. Step itu adalah susunan terakhir. Oke ya, seperti ini ya. Oke, next. Language feature of procedure text. Ciri-ciri kebahasaan. Oke, ini ciri-ciri ya fitur tuh. Ciri-ciri kebahasaannya apa? Menggunakan kata penghubung yang sifatnya ordinal number. Kalian kemana sudah belajar ya? Ada first, second, third. Kenapa ordinal number? Karena ini kan step ya. Jadi kalimat-kalimat di dalamnya itu berupa atau berbentuk ya urutan-urutan yang harus dilalui. Karena urutan-urutan automatically dia nggak jarang menggunakan ordinal number. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Kita sudah belajar di kelas 8 ya, ada obligation, ada instruction. Oke. Gimana sih Miss kalimat perintah itu? Itu ada verb 1 ditambah O. Misalnya seperti ini ya. Mix, verb 1, artinya mencampur. O, itu objek, campur air dan kopi gitu ya. Contoh, oke, biar jelas ya. Kata penghubung warna hijau, instruction-nya warna kuning. Kita lihat di sini. Oke, ini kan tadi generic structure ya, yang dipanah ini. Nah, sekarang language feature kita lihat di warna hijau dan kuning. First, ini ordinal number. Pertama-tama, oke. Crack the eggs into a small bowl. Instruction atau V1. Pasti kalau teks prosedur itu pakainya verb 1. Tidak ada yang pakai simple past. Oke ya, nggak ada yang pakai V2. Ingat, first, crack the egg. Oke, ini kan kayak kalimat menyuruh ya. Kalian perhatikan. Pertama-tama, pecahkan telur
ke dalam mangkuk kecil. Crack the eggs into a small bowl. Pecahkan telur, berarti dia menyuruh atau meninstruct atau pokoknya kalimat perintah ya. Ada nggak Miss teks prosedur yang nggak perintah? Nggak ada, karena ini langkah-langkah jadi isinya perintah ya. Oke. Crack the eggs into a small bowl and add artinya menambah. Tambahkan a pinch of salt, sejumput garam, and pepper, dan lada ya. Whisk. Apa itu whisk? Artinya dikocok ya. Until all well blend. Dikocok lepas telur yang tadi di mangkok sampai semuanya merata atau tercampur. In a frying pan, di dalam penggorengan, add, tambahkan. Ya kan? Tidak ada added di sana. Add butter, tambahkan mentega, and let it melt, dan biarkan ya menteganya. Oke, itu kemana? Ke menteganya. Melt itu meleleh dan lain-lain. Kita bisa lihat, Miss ini kok nggak pakai ordinal number ini? Oke, bisa juga dengan kata penghubung lain seperti after that, next, dan lain-lain. Oke, any question so far? Oke, jika kalian sudah menonton ini, Miss harap kalian bisa taruh nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke? Itu Miss anggap sebagai bukti tanda hadir ya, karena hari ini hanya menjelaskan slide saja. Oke, maybe that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.